yang terjadi, yang muncul. Yang paling penting adalah engkau jangan terbawa arus di dalam kesesatan itu. Yang perlu engkau lakukan adalah apa? Engkau harus menguji segala ajaran apapun itu juga berdasarkan firman Tuhan yang Tuhan sudah wahyukan. Nah, itu yang penting sebetulnya. Jadi kita menguji segala ajaran itu, apakah ini benar sesuai firman Tuhan atau tidak. Kalau sesuai firman Tuhan, ikutin, ambil, dan hidup di dalam ajaran itu. Jika tidak, engkau buang jauh-jauh ajaran itu. Jangan sampai engkau terbawa arus. Ketahuilah, jika ajaran sesat itu datang, berarti itu menggenapkan apa yang dikatakan oleh kitab. Berarti ini akan terjadi menjelang kedatangan Kristus. Nah, demikian dari saya kembalikan ke Afat. Oke, terima kasih kepada Guru Injil Berkat. Ya, jadi sama seperti bagaimana kita melihat ajaran palsu itu, sama seperti uang palsu, kita perlu media untuk mengetes keaslian tersebut. Nah, kalau untuk uang palsu itu memakai sinar ultraviolet. Tetapi kalau untuk ajaran-ajaran yang benar harus diuji dengan firman Tuhan. Nah, oke. Nah, jadi sesi yang kedua ini lebih berat, lebih rumit ya, karena ini lebih dalam lagi, yaitu tentang akhir zaman, yaitu kiamat. Lalu yang pertanyaan kedua tentang kiamat itu datang dari Ching Catherine Poe. Nah, saya akan menanyakannya kepada Guru Injil Yoserman. Demikian pertanyaannya. Apakah COVID-19 ini berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali? Kalau iya, adakah bukti yang bisa menguatkan pandangan tersebut? Thank you. Nah, jadi pertanyaan ini tentang apakah COVID-19 ini menandakan bahwa wah, Yesus akan datang nih. Berarti bentar lagi kita akan mengalami akhir zaman. Apakah ini tanda-tandanya? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi kalau dengan hadirnya COVID-19 kita sudah OTW kan. OTW mau ke surga gitu ya. Nah, teman-teman, seperti tadi sudah dijelaskan di dalam Matius, tadi Guru Injil Berkat sudah bacakan bahwa segala sesuatu akan terjadi. COVID-19 adalah hanya salah satu kondisi alam yang akan terjadi. Tetapi itu bukan berarti memutlakan, oh ini Tuhan Yesus sudah mau datang. Dengan hadirnya pandemi ini, Tuhan Yesus besok, 2 hari, atau kapan akan datang? Tidak. Karena gini, kalau kita belajar sedikit dari sejarah gereja, maka seorang pendeta besar yang sampai hari ini mendirikan gereja, yang tak perlu saya sebutkan denominasinya, namanya William Miller itu, dia mengatakan di dalam tanggal 21 Oktober tahun 1843 sampai 21 Oktober 1844 Yesus pasti datang. Artinya bahwa ada 1 tahun bagi mereka untuk menanti, sehingga semua mereka harus menjual segala sesuatu dan harus menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tapi pada akhirnya toh Tuhan Yesus tidak akan datang pula. Sehingga bahwa kita tidak boleh menebak, termasuk dalam kasus COVID-19. Ini adalah hanya satu penyakit yang bisa saja terjadi dan belum tentu mutlak ini adalah kedatangan Yesus yang kedua kali untuk mengakhiri segala zaman ini. Tetapi Yesus pun pernah mengatakan bahwa ketika dia ditanya kapan hari itu akan tiba, gitu ya, kapan hari itu akan tiba, di dalam Matius 24:36 dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak-anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Artinya bahwa kita tidak boleh menebak dengan adanya wabah ini lalu kita mengatakan Yesus pasti datang. Yesus udah mau datang nih, kita harus bersiap-siap. Seharusnya, semestinya bukan hanya pada masa-masa pandemi ini kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tapi ketika kita percaya, menyatakan iman kepada Kristus, enggak saja percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit, tetapi kita juga harus sudah siap untuk menyambut kedatangannya dalam bentuk apapun.
Nah, oleh karena itu apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Yang pertama adalah kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga baik di dalam hidup kita, dalam kesalehan hidup. Yang kedua, kita harus mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Nah, dalam masa-masa pandemi ini, salah satu cara kita untuk mengingatkan semua orang bahwa di dunia kita nggak selamanya. Kita nggak tahu kapan Kristus akan datang. Maka oleh karena itu, marilah kita senantiasa mempersiapkan diri. Nah, tadi di dalam poin yang tadi saya jelaskan mengatakan bahwa salah satu hal yang perlu kita siapkan menyambut kedatangan Tuhan Yesus adalah memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kasus COVID-19 tidak boleh dijadikan acuan bahwa ini adalah tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi kita harus melihat kepada firman Tuhan. Karena tadi di pertanyaan pertama dikatakan, apakah dalam perjanjian lama atau dalam Alkitab pernah nggak sih terjadi yang namanya pandemi? Pernah. Tapi toh Tuhan Yesus sudah datang. Bahkan di zaman Bapak gereja kita, Martin Luther sendiri, pernah juga mengalami yang namanya wabah hitam. Tetapi toh juga mereka tidak menebak bahwa ini adalah tanda bahwa Yesus akan datang. Tetapi yang paling penting, yang pertama adalah siapkan diri. Yang kedua, bagi yang belum percaya, jangan tunda, saatnya Anda percaya, karena kita tidak tahu kapan Kristus itu akan datang. Karena sifatnya adalah rahasia dan sifatnya adalah tergantung di dalam kedaulatan Allah. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Joyus Darman. Jadi kita tidak boleh menebak-nebakkan kapan Yesus akan datang ya. Karena kapan Yesus akan datang itu bukan kita yang atur atau kita yang tahu, tapi hanya Tuhan saja yang tahu ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apakah menghitung-hitung lamaran dan membuat diri kita panik dan putus asa? Tetapi tentu tidak ya. Tetapi kita tambah sedikit tentang ini. Aku tambah sedikit. Oke, ada tambahan sedikit dari Unjuk Berkat. Ada tambahan sedikit sehubungan dengan pertanyaan Cika tadi ya. Nah, juga Guru Injilius sudah tambahkan. Nah, saya ajak kita buka Lukas pasal 21 ayat yang ke-11. Atau dari 10 ya, 10-11. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, di Matius tadi tidak diuraikan ini ya. Ada satu tambahan di catatan Lukas, itu akan terjadi apa? Penyakit sampar dan kelaparan. Jadi sebetulnya kalau kita kaitkan dengan pandemi ini, pandemi COVID-19 ini, saya melihatnya ini menjadi bagian daripada tanda-tanda itu. Bagian daripada tanda-tanda itu, atau kalau judulnya di sini dikatakan permulaan penderitaan itu. Nah, berarti penyakit sampar itu boleh dikatakan seperti yang terjadi sekarang, yaitu pandemi COVID-19 ini. Sebetulnya kita tidak perlu kaget, itu saya katakan. Kita tidak perlu kaget. Itu adalah menggenapi apa yang sudah tercatat di dalam Alkitab, yaitu tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus yang kali kedua. Jadi ini tidak seperti kata Guru Injilius, tidak bisa dimutlakan, dijadikan dasar pandemi ini untuk datang segera. Yesus datang segera atau Yesus sudah mau datang. Kita nggak tahu kapan dia datang, tetapi ini bagian daripada tanda-tanda itu, menggenapkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Itu memang terjadi, ada penyakit sampar dan kelaparan. Nah, kalau kita melihat pandemi ini menimbulkan sebetulnya banyak hal yang membuat krisis, termasuk ekonomi, krisis sosial dan macam-macam. Dan itu akan berdampak juga pada kehidupan manusia, dan itu memunculkan akan kelaparan jika ini berkepanjangan. Nah, tetapi kita melihat itu adalah bagian daripada tanda-tanda itu. Bagian itu menggenapkan apa yang firman katakan. Nah, itu. Oke. Ya, terima kasih kepada Unjuk Berkat. Nah, demikian tambahannya ya, teman-teman. Jadi COVID-19 ini bukan berarti Tuhan Yesus akan datang kedua kali, kita tidak tahu ya. Tapi
ini salah satu tanda-tandanya bahwa ada penyakit sampah dan juga krisis di mana-mana. Berarti kita harus selalu siap sedia. Oke. Lalu yang ketiga datangnya dari Joshua Martin. Nah, bagaimana pertanyaannya? Saya akan mengajukannya kepada Guru Injil Berkat. Ya. Oke. Apakah ada hubungannya antara hari kiamat dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya? Hari kiamat. Kiamat itu sebetulnya pandangan umum ya. Pandangan umum. Kalau kita orang Kristen menyebutnya itu hari kedatangan Yesus yang kali kedua. Jadi bagi pengertian umum, kiamat itu adalah akhir daripada sejarah itu. Ya, terjadi sesuatu yang dahsyat, yang dimana bumi ini akan kacau balau dan terjadi hal-hal yang menakutkan. Itu bagi pandangan umum ya. Jadi terjadi kiamat. Pernah teman-teman nonton film 2012? Wah, Itu kan menggambarkan kiamat yang begitu menakutkan ya. Nah, jadi itu terjadi kekacauan yang begitu besar. Tetapi kita orang percaya, orang Kristen, kita tidak mengatakan itu kiamat. Kita mempercayai itu akhir daripada sejarah adalah di mana Yesus datang kedua kali. Jadi itu disebut zaman akhir atau berakhirlah zaman ini. Final daripada sejarah ini. Memulai era baru atau zaman baru yang kalau kita baca tadi di Alkitabnya zaman baru, yaitu disebut dengan langit dan bumi baru yang dipimpin oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kerajaan Allah itu yang hadir sampai selama-lamanya. Nah, itu menurut saya. Oke, terima kasih kepada Guru Injil Berkat. Nah, jadi demikianlah apakah hubungannya hari kiamat dengan kedatangan Yesus ya. Nah, jadi bagi kita orang percaya, hari kiamat itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu akhir zaman. Oke. Lalu selanjutnya pertanyaan untuk Guru Injil Yos Darman dari teman kita dari Terry 777. Oke, angkanya bagus ya. Oke, demikian pertanyaannya. Ketika Tuhan Yesus turun kedua kalinya, disebut akhir kiamat atau baru terjadi kiamat? Nah, dan penjelasannya gimana? Jadi dia tanya, apakah ketika Tuhan Yesus turun yang kedua kalinya itu berarti adalah akhir dari kiamat? Berarti kiamatnya sebelum Yesus turun udah berjalan, terus kalau dia datang itu akhirnya? Atau malah ketika Yesus datang yang kedua kali itu adalah kiamat? Berarti kalau sebelum Yesus datang itu bukan kiamat. Nah gitu. Jadi bagaimana penjelasannya Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya yang cukup menarik. Terima kasih. Kita harus melihat bahwa ketika Yesus datang kedua kali itu yang disebut dengan kiamat ya, atau itu bahasa umum akhir. Lalu ketika Tuhan Yesus turun kedua kali disebut akhir kiamat atau baru terjadi kiamat, dan penjelasannya. Jadi teman-teman, secara khusus kepada penanya saudara Terry, bahwa ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, maka itu yang disebut dengan akhir zaman. Kita tidak pakai istilah kiamat ya, itu yang disebut dengan akhir zaman. Maka di situ akan terjadi yang namanya penghakiman. Kalau kita melihat berpatokan di dalam Alkitab, maka akan terjadi penghakiman kepada semua manusia di dunia ini. Jadi Yesus datang yang pertama menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika Yesus menjadi manusia dan mati digantung di kayu salib, maka pertama sekali dia datang tujuannya adalah untuk menebus kita daripada dosa. Itu perlu kita ketahui. Tetapi ketika ia datang untuk kedua kalinya adalah datang sebagai raja dan hakim untuk menghakimi semua orang. Maka terjadi penghakiman, maka akhir dari dunia ini akan berakhir dan kita masuk, tadi sudah dijelaskan, yaitu kita masuk di dalam langit baru dan bumi yang baru. Dan semua orang-orang percaya akan hidup selama-lamanya di dalam sorga bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mereka yang tidak percaya tidak akan menikmati surga itu. Itu adalah versi dari Alkitab. Kita melihat dari Alkitab. Kita tidak boleh melihat dari sisi keyakinan manapun. Karena kita bicara tentang Alkitab, maka itu ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, maka tibalah saatnya untuk menghakimi seluruh dunia ini. Maka segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan nanti ketika akhir zaman itu, ketika Tuhan Yesus datang. Sehingga
teman-teman, dalam menjelang kedatangan Tuhan Yesus, semasa-masa kita hidup di dunia ini, marilah kita hidup sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus di dalam Kristus. Marilah kita hidup baik, menjaga kesalehan hidup, mengerjakan panggilan kita, yaitu memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sehingga ketika kita pulang nanti pada waktu Tuhan Yesus datang, kita tidak menjadi malu, karena kita sudah melakukan bagian yang Tuhan izinkan kita lakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Gunjo Yos. Saya ada sedikit, mungkin pertanyaan dikit ya. Jadi kita tidak boleh memakai kata kiamat untuk menyebut akhir zaman ya kok ya. Nah, tadi Guru Injil Berkat sudah jelaskan, dan juga tadi saya sudah menjelaskan secara bahasa istilah bahwa akhir zaman itu eskatos itu artinya akhir, dan logos itu artinya doktrin atau ajaran. Jadi akhir zaman itu, eskatologi itu artinya akhir dari segala zaman ini. Jadi dalam versi Alkitab memang istilah eskatologi nggak ada di Alkitab, tapi yang dikatakan itu akhir dari dunia ini. Jadi secara teologis akan dilihat bahwa dunia ini akan nantinya, di dunia ini nanti manusia akan berakhir dan masuk di dalam dunia yang baru, langit dan baru. Sehingga kita orang Kristen yang percaya Alkitab, kita pakai istilah yang namanya akhir zaman, atau bahasa teologisnya adalah eskatologi. Kita nggak pakai kiamat. Memang kiamat itu adalah bahasa umum yang dipakai siapapun. Mungkin aku tambahkan, sebetulnya ada dua sikap hati orang. Ada yang kalau orang berpikir bahwa kiamat itu akan terjadi, sikap hatinya itu adalah penuh ketakutan. Karena ada sesuatu yang akan terjadi yang menimpa seluruh bumi termasuk dirinya. Itu orang awam, orang umum yang belum ada pengharapan. Tapi kita orang Kristen, kalau kita dengar tentang akhir zaman atau zaman akhir, kalau kita dengar tentang zaman akhir atau final daripada sejarah dunia ini, itu bukan sesuatu yang menakutkan sebetulnya. Justru itu adalah memberikan kita satu semangat yang tinggi, bahwa akan ada waktu di mana aku berjumpa dengan Tuhan yang kupercaya, yaitu Yesus datang kedua kali. Dan itu sebuah momen di mana kita masuk di dalam kemuliaan kekal, dan kita mendapatkan yang disebut dengan hidup yang kekal itu. Nah, jadi sebuah sukacita. Kalau kita orang Kristen menyambut akhir daripada zaman akhir adalah sebuah sukacita. Tapi kalau orang umum menyebutnya itu kiamat, itu sebuah ketakutan. Nah, itu perbedaannya. Ya, oke. Jadi kelihatan banget ya. Saya juga merasa benar sekali ya. Kalau kita menyebutnya kiamat, kita akan panik dan merasa takut. Tapi kalau kita melihat bahwa katakan Yesus yang kedua kali itu sebagai akhir dari akhir zaman, di mana kita orang-orang percaya akan kembali ke surga bersama dengan Tuhan, kita akan memandangnya dengan sukacita yang besar. Ya. Oke. Nah, baik, ada satu lagi pertanyaan dari saudara kita Michael Lee. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mudah untuk memahami tiga pandangan akhir zaman dan mana yang benar sesuai dengan Alkitab. Nah, saya mencoba memahami pertanyaannya ini. Saya berpikir bahwa pertanyaan dari saudara kita Michael ini mengarah kepada kerajaan 1000 tahun. Nah, memang di dalam pandangan tentang kerajaan 1000 tahun itu ada 4 pandangan sebetulnya, ya, bukan 3 ya. Jadi ada 4 pandangan. Nah, keempat pandangan ini saya coba uraikan secara singkat untuk kita. Nah, pertama itu premil dispensasional. Nah, ini adalah mereka yang mempercayai bahwa Yesus Kristus datang itu yang kedua kali nanti sebelum kerajaan 1000 tahun. Nah, tapi mereka berkata bahwa kedatangan Kristus nanti itu terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama itu adalah, jadi Yesus datang tidak langsung turun ke bumi, tetapi dia hanya sampai di awan-awan, dan orang-orang percaya itu akan menjumpai Yesus di angkasa, di awan-awan selama 7 tahun. Jadi selama 7 tahun. Lalu kemudian setelah daripada 7 tahun itu, baru Tuhan Yesus bersama orang-orang percaya turun ke bumi dan memerintah bersama Yesus selama 1000 tahun lamanya. Jadi dia memahami
angka 1000 tahun ini adalah secara harafiah. Jadi betul-betul terjadi. Itu untuk premil yang dispensasional. Nah, yang kedua adalah premil historis. Nah, mereka ini sedikit berbeda dengan premil dispensasional. Nah, kalau premil historis ini mempercayai bahwa Yesus datang kedua kalinya bersama dengan orang-orang percaya, dan ia datang ke dalam dunia menegakkan pemerintahannya selama 1000 tahun. Jadi dia tidak percaya terhadap dua tahap tadi. Jadi Yesus datang kedua kali bersama dengan orang percaya dan juga menegakkan pemerintahannya selama 1000 tahun. Nah, oke, itu yang kedua. Yang ketiga itu pandangan postmil. Nah, pandangan postmil ini adalah mempercayai akan terjadi masa emas gereja, di mana gereja akan memberitakan kabar baik ke seluruh bumi, maka dunia ini makin hari makin baik, dampak daripada pemberitaan Injil. Dan puncaknya adalah dunia ini semakin baik, maka nanti ketika semakin baik, Yesus akan datang kedua kali. Itu puncaknya. Jadi Yesus datang kedua kali, dan disitulah akhir daripada sejarah. Nah, itu untuk postmil. Nah, kemudian yang keempat adalah amilnium. Amil. Nah, amil ini mempercayai bahwa tidak ada kerajaan 1000 tahun. Dia memandang istilah 1000 tahun itu hanya simbolik saja, hanya makna rohani saja, bukan terjadi secara hurufiah, betul-betul terjadi. Nah, karena itu ia memandang kerajaan 1000 tahun ini dipahami dalam waktu jangka panjang, dimulai dari kedatangan Yesus yang pertama sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, ya. Dan kemudian nantinya ketika Yesus datang yang kedua kali, ia datang bersama dengan orang percaya dan terjadi kebangkitan orang mati, dan tibalah penghakiman terakhir. Jadi Yesus datang, lalu kemudian terjadi penghakiman terakhir dan kebangkitan tubuh. Ini yang kita percayai. Saya mempercayai hal ini dalam hati nurani yang paling dalam. Saya berpikir bahwa Yesus datang kedua kali itu nanti terjadi kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya yang sudah mati, dan yang masih hidup adalah diubah dan mengenakan tubuh kemuliaan, dan disitulah terjadi final daripada sejarah dunia ini, dan kita bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan di surga kekal selamanya. Jadi saya mempercayai amin. Karena itu demikian jawaban saya, semoga bisa membantu untuk saudara Michael. Terima kasih, Tuhan berkati. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang terakhir. Nah, oke. Yang sesi yang terakhir ini ada satu pertanyaan. Nah, jadi satu pertanyaan ini akan dijawab oleh kedua guru Injil berdasarkan dengan pengetahuan firman Tuhan, ya. Jadi pertanyaan terakhir ini datang dari teman kita, yaitu Sini Huang lagi, ya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Bila manusia baru bertobat pada waktu Kristus datang untuk kedua kali, nah, layakkah ia diselamatkan? Jadi sebelum Yesus datang dia berbuat dosa, melakukan kejahatan dan yang lain-lainnya, tetapi pas banget Yesus mau datang nih, tiba-tiba dia bertobat. Nah, beruntung banget gitu, ya. Nah, jadi dia apakah ia layak untuk diselamatkan? Pertama kepada guru Injil berkat. Oke. Nah, baik, saya cuma menjawab. Jika Tuhan Yesus datang kedua kali di saat yang sama, ya, detik yang sama, ada orang baru bertobat, dia lihat, apakah dia layak diselamatkan? Saya mungkin agak mundur ke belakang sedikit. Kita harus tahu bahwa keselamatan itu adalah karena iman kepada Kristus, ya. Iman kepada Kristus. Seringkali Alkitab mengatakan imanmu yang menyelamatkan engkau. Imannya. Berarti kalau kita berpatokan pada dasar ini, pada waktu orang baru bertobat ketika Yesus datang kedua kali, saya mau tanya,
Apakah itu iman? Tidak. Dia sudah melihat baru percaya. Itu bukan iman lagi. Apa artinya? Berarti waktu Yesus datang kedua kali, berarti kesempatan untuk bertobat habis. Habis. Tidak ada kesempatan lagi. Makanya zaman ini adalah disebut zaman anugerah. Zaman anugerah itu adalah zaman pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Yesus datang pertama dan kedua. Di dalam perantaraan itu disebut zaman anugerah. Di mana di situ adalah zaman Roh Kudus bekerja. Zaman Roh Kudus bekerja mengaktifkan iman, menginsafkan orang akan dosa, dibawa kepada Kristus. Di waktu Yesus datang kedua kali, sudah tidak ada kesempatan lagi. Habis waktu, nggak ada kesempatan lagi. Seperti kalau misalnya kita main bola, sudah ditentukan waktunya, pas wasit meniup peluit yang terakhir sekali, habis waktu, nggak ada lagi. Aku mau tambah 1 menit lagi, nggak ada lagi. Jadi habis waktu. Bertobatlah, percaya Yesus sebelum waktunya habis. Kapan waktu habis? Ada 2. Pertama, waktu habis itu waktu engkau meninggal. Engkau tidak ada kesempatan bertobat. Semasih engkau hidup, ada kesempatan bertobat. Kedua, waktu habis ketika Yesus datang kedua kali. Kalau dia sudah datang, engkau tidak terima dia sebagai Tuhanmu, juru selamatmu, engkau habis waktu juga. Jadi hopeless lah, habis. Itu kalau saya. Oke, terima kasih Guru Berkat, dan selanjutnya ditanggapi oleh Guru Injil Yoserman. Iya, tadi pertanyaannya itu dikatakan bagaimana kalau pas Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah mungkin tadi Guru Injil Berkat sudah menjelaskan bahwa pada intinya sebenarnya adalah tidak terletak kapan Tuhan Yesus itu datang, tapi ketika kita masih hidup di dunia ini seharusnya kita akan menyiapkan diri, hati untuk percaya. Nah teman-teman mungkin ada yang berpikir bahwa saya masih hidup nih ya, kita mungkin orang ini mungkin dalam konsepnya seperti itu, dia mengatakan pada waktu itu saya masih hidup, belum meninggal dunia, dan pada waktu itu dia masih hidup. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang, tetapi mungkin belum lama, ini saya hanya coba berasumsi, belum lama dia atau dia akan baru percaya sekali, baru saja percaya Tuhan Yesus gitu ya. Kalau saya tangkap, baru saja percaya Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Dalam hal kerja dia belum berbuat apa-apa, begitu ya. Artinya bahwa kalau kita punya konsep seperti itu, keselamatan adalah usaha dan perbuatan. Tentu itu nggak benar. Yang jelas adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita pasti diselamatkan. Sekali lagi bahwa keselamatan itu adalah anugerah oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Maka untuk itu jangan tunggu hidup kita ini akan segera tunggu sampai kita meninggal gitu ya. Jangan, karena kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus itu datang. Besokkah? Maka selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, maka marilah kita membuka hati. Tapi mungkin sedikit saya jelaskan. Oh, saya belum berbuat apa-apa, tiba-tiba contohnya hari ini saya percaya Tuhan Yesus gitu ya, saya mengakui segala dosa dan mau mengikut Tuhan. Besok hari Jumat atau hari apa gitu ya, Tuhan Yesus datang. Saya belum bekerja. Saya mau tanya, bagaimana dengan orang yang di samping Tuhan Yesus, detik-detik kematiannya? Karena dia udah detik kematian, tapi dia masih melihat kepada Yesus dengan iman, maka dia diselamat. Adakah perbuatan baik yang dia kerjakan? Tidak. Tetapi tentu itu konteks yang berbeda. Kita saat ini sudah percaya. Kita saat ini sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan? 1, berjaga-jaga. Yang kedua, bekerja. Lakukanlah, Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya bukan kita mengerjakan keselamatan ini berbuat baik supaya diselamatkan. Bukan. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus mengerjakan hal-hal yang baik. Kenapa? Kita melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu jangan tunda, jangan tunggu sampai hari itu tiba. Karena seperti tadi Guru Injil Berkat mengatakan, kalau Tuhan Yesus udah mau lihat Tuhan Yesus mau datang, kayaknya nggak sempat mikir pun untuk tobat. Yang ada adalah ketakutan. Nah sebelum itu, mari
semasa-masa hidup kita untuk membuka hati, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sekali lagi bahwa keselamatan adalah mutlak anugerah Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Oke, terima kasih kepada Guru Injil Yos Darman yang sudah menanggapi. Oke, apakah dari Guru Injil Berkat ada tanggapan lagi? Saya tutup dengan sebuah pernyataan. Saya ingin mengatakan ke teman-teman, kita bersikap tetap waspada, berjaga-jaga, siap sedia menjelang hari Tuhan datang kedua kali. Jangan pernah kita terbawa arus oleh penyesatan, jangan pernah kita tertipu oleh ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan Alkitab, hanya hikmat manusia, tapi engkau berpegang pada firman Tuhan. Saya kutip firman Tuhan yang terdapat di Wahyu pasal 2 ayat 10, dikatakan, hendaklah engkau setia sampai akhir, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita setia mengakhiri akan perjalanan iman kita dengan setia dan baik di hadapan Tuhan, dan mahkota kehidupan menanti kita pada hari Yesus datang kedua kali. Amin. Amin. Oke, demikian program kita pada malam hari ini dengan tema eskatologi dan COVID-19 ya. Mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya, kita harus selalu siap sedia akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kita tidak tahu itu kapan, apakah 5 menit lagi ataupun besok ataupun 2 bulan ke depan, kita tidak tahu. Tapi yang paling penting kepada kita semua yaitu kita mempersiapkan setiap daripada diri kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan Yesus yang akan menjadi juru selamat kita nantinya. Ya, demikian akhir daripada program kita. Saya menghimbau kepada teman-teman sekalian untuk selalu menjaga kesehatan, selalu mencuci tangan, dan juga ketika beraktivitas di luar untuk memakai alat pelindung diri, dan juga jangan lupa untuk memakan vitamin, dan juga berjemur, dan juga berolahraga, dan memiliki tidur yang cukup ya. Amin. Oke, nah terima kasih kepada Guru Injil Berkat, Guru Injil Yos Darman yang sudah hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami semua yang penasaran, sehingga kami dapat dicerahkan oleh pengetahuan berdasarkan firman Tuhan ini. Oke, terima kasih. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Amin.